Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 24. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Tok, tok, tok. Zahran yang baru selesai mandi begitu semangat untuk membukakan pintu. Zahran kira itu adalah Shenum. Tapi saat ia membukakan pintu, ternyata yang datang adalah Dharma. Jujur saja, Zahran merasa kaget sekaligus segan. Mungkin saja Shenum mengadukan kejadian semalam pada bapaknya, pikir Zahran. Setelah beberapa detik hanya bengong menatap satu sama lain, Zahran pun mempersilahkan bapak mertuanya itu untuk masuk. Silahkan masuk, Pak. Persilahkan Zahran dengan sopan walau agak kaku. Gak usah, bapak gak akan lama kok. Cuma mau ngasih tahu aja kalau Shenum ada di rumah. Ada apa? Apa kalian bertengkar? Tapi Dharma tak mau masuk. Mereka hanya berbincang di ambang pintu. Cuma salah paham, Pak. Maaf, ucap Zahran. Walaupun pernikahan kalian berawal dari kecelakaan, tapi kalian harus menghormati ikatan suci kalian ini. Mau tak mau, suka tak suka, kamu harus menerima Shenum apa adanya. Andai kata dia rewel, merajuk, tolong maklumi dia. Selama ini dia tak memiliki tempat untuk bermanja. Barangkali dia jadi sedikit manja padamu. Zahran sungguh tak menyangka kalau kedatangan Dharma ternyata bukan untuk menuntut, tapi malah menasehati dan sedikit memberitahu tentang Shenum. Aku yang salah, Pak. Maaf, aku akan menyusulnya ke rumah Bapak, ucap Zahran. Sikapnya takjim sekali. Baguslah, selesaikan masalah kalian ya. Selama bisa diselesaikan sendiri. Jangan sampai melibatkan orang lain. Nasihat Dharma begitu meresap ke jiwa Zahran. Zahran jadi semakin segan saja terhadapnya. Baik, Pak, terima kasih. Setelahnya Dharma menyodorkan sebuah kantong kresek kecil berisi nasi bungkus yang tadi ia bungkuskan dari rumah. Makanlah. Zahran semakin terharu. Berhadapan dengan Dharma seperti ini seperti baru pertama kali merasakan perhatian seorang ayah. Interaksi dan nasihat sederhana seperti ini nyaris tak pernah Zahran dapatkan dari ayah kandungnya sendiri. Ini, ambillah. Bapak harus segera berangkat berjualan. Paksa Dharma karena Zahran malah bengong saja. Amat sangat tersentuh dengan perhatian kecil dari bapak mertuanya itu. Terima kasih, Pak. Dharma pergi, berlalu sembari mendorong gerobak dagangannya, sampai Dharma masih terlihat oleh mata. Zahran tak cepat-cepat beranjak dan menutup pintu. Perhatian Dharma sungguh-sungguh meresap ke dalam hatinya. Selepas sarapan, Zahran lantas pergi menemui Shenum sebelum ia pergi untuk bekerja ke bengkel. Saat Zahran datang, Shenum sedang membantu Yayu menjemur pakaian. Dari kejauhan, Zahran bisa melihat wajah manisnya bersembunyi di balik pakaian-pakaian basah yang baru saja ia rapikan di atas jemuran itu. Geretak Zahran saat sudah sampai di dekat Shenum. Shenum terkaget dan seketika ia jadi salah tingkah. Abang berangkat ke bengkel dulu ya, ucap Zahran mendadak jadi agak hangat pada Shenum, seolah ingin menghapus sikap kurang ajarnya semalam. Iya,
jawab Shanum singkat saja. Pulanglah ke rumah, abang janji gak akan mabuk-mabukan lagi. Shanum mengangkat wajahnya lalu menatap pada Zahran. Benarkah begitu? Rasa-rasanya sulit untuk percaya setelah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang berandal. Meninggalkan kebiasaan buruk itu pasti akan sulit untuk dilakukan. Tolong jangan marah lagi, tambah Zahran. Maafin aku juga, karena pagi ini gak nyiapin sarapan buat kamu, ucap Shanum. Nyatanya dia memang tak bisa lama-lama marah. Gak apa-apa, tadi bawa-bawain sarapan buat abang. Bapak? Shanum agak terkaget mendengarnya. Iya, ya udah, abang berangkat dulu ya. Zahran menyodorkan tangan kanannya. Zahran rupanya juga ingin Shanum memberi salam untuknya seperti seorang istri kepada suaminya. Mana mungkin Shanum menolak. Shanum pun meraihnya dan mengecupnya. Manis sekali. Membuat para tetangga ikut baper dengan adegan manis itu. Assalamualaikum, pamit Zahran. Waalaikumsalam, jawab Shanum. Zahran pergi dan Shanum malah bengong. Pagi ini Zahran bersikap manis sekali. Hati siapa yang tak terbeli dengan sikap berandal akut yang tiba-tiba berubah menjadi sangat sopan begitu. Abang, beneran kamu nyesel sama kejadian semalam? Batin Shanum dan terus bengong sampai mengabaikan pekerjaannya. Hei Shanum, malah bengong. Selesaikan dong. Habis ini kan kamu janji mau bantu bapak jualan. Suara keras Yayu menyadarkan Shanum dari lamunannya. Iya bu, kenapa ibu gak bantu bapak sih? Katanya belakangan ini bapak kewalahan loh melayani pembeli pas jam istirahat sekolah. Shanum melanjutkan tugasnya. Ibu sibuk. Sekarang aja ada kelas 6 di kelurahan. Jawab Yayu dengan entengnya. Shanum sudah hatam dengan sikap ibunya itu. Dia pun no comment. Percuma meminta Yayu untuk mengubah gaya hidupnya yang bak sosialita itu. Asalkan jangan sampai berhutang lagi pada rentenir, Shanum tak akan mempersalahkannya. Di ujung jalan, Zahran bertemu dengan Tania. Tania sengaja menepikan sepeda motornya seolah sengaja ingin mencari-cari perhatian Zahran. Tirit, bahkan sampai nervousnya, Tania menyalahkan klakson panjang dan suaranya annoying sekali membuat Zahran menekuk wajahnya. Abang Zahran, sapa Tania dengan genitnya. Bahkan dia memalangkan sepeda motornya sehingga Zahran kesulitan untuk lewat. Abang mau kemana? Ayo, bareng aku. Aku sekalian mau ke kampus nih. Abang mau ke bengkel Wolfgang kan? Kebetulan kita Sarah loh, ajak Tania. Gak usah, makasih. Zahran menolak dengan sikap dingin yang membuat Tania tambah penasaran. Ayo dong, jangan nolak, kebaikan orang loh. Yuk, aku boncengi atau mau abang yang boncengi aku? Zahran kesal. Tania sangat mengganggu. Padahal Zahran sudah agak terlambat. Silahkan kamu jalan aja duluan. Kamu mau ke kampus kan? Gak mau aku mau bareng sama abang. Ayo. Tania semakin berani dan semakin menyebalkan saja. Zahran tak suka digoda seperti ini. Digoda oleh anak PRT yang genit ini. Daripada buang waktu, akhirnya Zahran pun mengalah. Dia mengambil alih kemudi dan membiarkan Tania yang duduk dibonceng olehnya. Tania memanfaatkan momen dengan pedenya dia nemplok memeluk Zahran, seolah Zahran adalah kekasihnya. Tania receh sekali. Dia seperti menjilat ludahnya sendiri.
Padahal malam itu, Tania habis-habisan menghina Zahran dan Shanum. Tolong jaga jarak ya. Kamu tahu kan aku nih pria yang sudah menikah? Tegur Zahran kesal. Dia setengah menoleh dan meminta Tania untuk menjaga jarak. Iya. Coba kamu pikir-pikir deh bang. Buka mata kamu lebar-lebar. Si Shanum itu gak ada menarik-menariknya dibandingkan aku. Mumpung pernikahan kalian ini cuma pernikahan siri, telak aja dia. Terus cari lagi pacar baru. Misalnya aku gitu. Zahran meradang. Dia mengurungkan niatnya. Zahran bangkit dari duduknya dan menyingkir dari motor Tania itu. Kok malah annoying. Satu kata dari Zahran dan Zahran pergi meninggalkan Tania yang bersikap semena-mena padanya. Zahran sungguh kesal dan mempercepat langkahnya agar supaya Tania tak macam-macam lagi padanya. Bang Zahran, tungguin Panggil-panggil Tania. Dia hendak menghidupkan mesin motornya dan tiba-tiba motornya tak bisa di-starter. Ya, kok mendadak begini sih? Ya, Tania kelabakan sendiri. Sementara Zahran sudah semakin berjalan menjauh. Tania kesal juga karena tak berhasil mencuri kesempatan. Sial. Shanum pergi ke tempat Dharma berjualan. Daripada bosan melamun di rumah, lebih baik membantu bapak berjualan. Tapi sebelum sampai di tempat mangkal bapaknya, Shanum mendapat telepon dari mantan leadernya saat di pabrik. Bu Indah, ngapain ya nelpon aku? Gumam Shanum agak terheran. Dia pun mengangkat panggilan telepon itu. Halo Bu. Shanum, coba cek rekening kamu. Ucap Shanum tanpa tak mengerti dan hanya mengerutkan dahi. Kenapa memangnya Bu? Uang pesangon kamu sudah ditransfer ke rekening kamu. Nikmatilah. Shanum terkaget. Terlebih ia senang mendengar kabar itu. Benarkah? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Uang pesangon sudah masuk dan anggap saja itu sebagai hiburan setelah dipecat tiba-tiba oleh bosnya. Kebetulan ada bilik ATM di depan sana. Dengan semangat, Shanum mempercepat langkahnya. Setelah obrolan berakhir, Shanum memasukkan kembali handphonenya ke dalam tas lempang kecilnya, lalu menarik kartu ATM-nya. Tapi sesampainya di area mesin ATM, Shanum harus sabar mengantri karena ada satu orang yang sedang bertransaksi di dalam sana. Shanum menunggu agak tidak sabaran. Kalau uangnya sudah masuk, betapa senangnya hati. Dia akan membeli baju baru, hijab baru, sepatu baru, dan masih banyak lagi yang ada di dalam daftar tunggu belanjanya. Grung. Tapi tak lama ada sebuah motor terparkir dengan pongahnya menarik handle gas sehingga membuat gaduh Shanum kesal. Pengendara motor sport itu membuka helmnya dan turun dari motornya. Itu adalah Nares yang masih tampak lebam-lebam di beberapa bagian wajahnya. Baik Shanum maupun Nares sama sekali tak saling mengenal. Andai saja Shanum ingat, Nares adalah lelaki yang menghajar Zahran di malam itu. Dan andai saja Nares tahu kalau perempuan manis berhijab yang sedang mengantri di mesin ATM itu adalah istri dari musuh bebuyutannya. Nares melenggang berjalan menyalip antrian. Shanum kesal, padahal harusnya Shanum yang antri di depan. Idih, menyalip-nyalip aja. Antri dong, ucap Shanum dalam hati. Woi, lama amat, buruan. Dan dengan barbarnya, Nares menggebrak pintu kaca bilik ATM itu, meminta yang ada di dalamnya untuk segera keluar. Antri dulu bang, kata Shanum. Nares menoleh lalu menatap tajam pada Shanum. Shanum ketakutan.
dan bersembung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.